Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari yang membahas tentang ilmu ahlu kasfi. Ada beberapa istilah ya. Ilmu ahli kasfi atau nama lain ilmu hakikat. Syekh Nafis sudah menjelaskan secara runtut ya, mulai dari teori kemudian praktek sampai akhirnya pembahasan yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang praktek setelah paham tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, yaitu dengan dua cara, syuhudul kasroh fil wahdah atau dengan cara syuhudul wahdah fil kasroh. Praktek dua cara tadi itu yang menjadi panduan bagi para salikin yang telah memahami hakikat, supaya pemahamannya tidak terjebak pada hulul dan ittihad. Maka syuhud ini menjadi solusi. Selanjutnya mu'alif akan menjelaskan syahdan ya, qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Manakala tajalli Allah Ta'ala dengan zatnya daripada tiada dengan wasitoh sifatnya pada seseorang, pada seorang hamba yang dikehendakinya, upamanya niscaya fana'lah di sisinya itu dirinya dan segala makhluk yang lain daripada dengan segala zat dan sifatnya, maka tiadalah dapat ia mengkhabarkan akan tajalli itu kepada seorang jua pun. Ini kalimat cukup penting sekali. Ada kalanya orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah ya, ketika dia istiqomah dengan praktek ilmunya, dengan zikirnya, dengan riyadhah mujahadahnya, maka suatu ketika akan merasakan yang namanya tajalli. Tajalli itu anugerah Allah ya, tanpa dikehendaki oleh seorang hamba. Tajalli yaitu anugerah batiniah yang dirasakan oleh seorang salik dengan memperoleh ya limpahan asrar ilahiyah.
Jadi seorang salik yang istiqomah ya di dalam ilmunya, zikir dan riyadhahnya, itu suatu ketika akan diberikan anugerah yang namanya tajalli. Tajalli itu ya hilang kesadaran, kehambaan. Bahkan di sini tajalli ya tanpa wasitoh sifatnya. Secara teori ilmu ya, untuk sampai pada tajalli dzat itu biasanya melalui tahapan sifat. Tapi ada kalanya seorang hamba yang diberikan anugerah oleh Allah itu bisa merasakan tajalli dzat tanpa melalui sifat gitu. Jadi ini bagi Allah ya mudah-mudah saja, tergantung siapa yang dikehendaki. Pada saat merasakan tajalli dzat itu, maka hilanglah kesadaran, kehambaan. Yang dirasakan hanya keesaan dzat. Jadi ini teorinya begitu. Jadi teorinya ketika seseorang merasakan tajalli dzat itu kesadaran kehambaan itu hilang, sirna, yang ada keesaan di dalam memandang dzat. Nah, pengalaman seperti ini bersifat zauki, bersifat rasa. Dan mu'alif menjelaskan ya, tidak perlu untuk ditulis dalam bentuk kata dan juga tidak perlu untuk diucapkan dalam bentuk ya omongan, karena ini zauk, rasa. Terkait dengan rasa ini, bagi orang yang merasakan ya pasti bisa memahaminya. Tapi bagi orang yang belum merasakan, itu ada kemungkinan untuk meraba kayak apa ya gitu. Nah, berkaitan dengan pengalaman tadi, etikanya, adabnya tiadalah dapat ia menghabarkan akan tajalli itu kepada seorang jua pun. Jadi adabnya ketika seseorang mengalami anugerah tajalli dzat tadi, ini pengalaman spiritual yang sifatnya personal, pribadi, itu tidak perlu dihabar-habarkan atau dipublikasi kepada publik, kepada orang. Tidak perlu, karena ini kema'rifahan yang cukup dirasakan secara pribadi. Jadi ini etika, adab. Kalau memperoleh anugerah pencerahan rohani yang demikian, yaitu merasakan tajalli dzat, ya sudah, dinikmati, dirasakan, tidak perlu dihabarkan, apalagi ya sampai disebar luaskan kepada orang lain. Tujuannya supaya orang lain tahu bahwa saya ini sudah ma'rifah loh gitu. Nah, ini tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi harus disembunyikan sebagai pengalaman pribadi. Nah, menyembunyikan ini berat bagi orang yang masih didominasi hawa nafsu. Ya, itu pasti rasa ingin pamer kepada orang lain itu ada. Tapi kalau orang yang nafsunya sudah bisa ditundukkan, ya dia cukup merasakan itu sebagai pengalaman, sebagai zauk yang menjadi rahasia dirinya. Itulah adab seperti ini penting supaya para salik tidak obral pengalaman rohani. Jadi seorang salik yang sering mengobral pengalaman rohani justru tidak baik. Nah, karena bisa jadi ya ada hal-hal yang sifatnya rahasia
yang seharusnya tidak dipublis akhirnya dipublis. Lebih baik diam dan cukup dirasakan. Nah, seringkali ya ada yang suka mempublis, ya, kemudian dampaknya apa? Dampaknya kontroversi. Ya, itu dampaknya akhirnya menghantam dirinya sendiri. Nah, ini potensi seperti ini sering terjadi bagi para salik yang belum mapan secara rohani. Itu. Dan lagi pula tiada dapat akan dia dengan talqin daripada masyayikh. Nah, ini ya, untuk memperoleh pencerahan-pencerahan ilmu yang sifatnya zuk, sifatnya rasa, ya, yaitu ilmu-ilmu hakikat, ya. Ini harus talqin daripada masyayikh. Ya, masyayikh ini ya masyayikh torekoh, seperti Naksabandiyah, Qadiriyah, Satariyah, dan lainnya. Karena zikir ahli torekoh ya tidak lepas dari nafi isbat, la ilaha illallah, kemudian ismudzat Allah Allah. Itu zikir yang pokok, ya. Sedangkan variasi zikir lainnya seperti zikir sir dan lain-lain itu ya sebagai buah atau pengembangan. Tapi pokok dasar dari zikir yang diamalkan oleh para salik yang bisa mengeksplorasi ya makna di balik zikir sehingga merasakan tadi tajalli zat. Nah, tentu ini melalui sebuah proses talqin dengan masyayikh. Masyayikh siapa? Ya masyayikh yang memiliki ya, silsilah yang mutasil, ya, yaitu para masyayikh torekoh. Kenapa harus masyayikh yang memiliki sanad mutasil? Karena kalau tidak memiliki sanad mutasil itu ada potensi, ya, potensi untuk menabrak aturan syariat itu. Karena kalau yang memiliki silsilah mutasil itu pasti tertib, ya, dia dulu ngajinya sama gurunya ngajarin begini, gurunya dulu ngaji sama gurunya gitu. Jadi tidak berani melebih-lebihkan apalagi sampai menabrak syariat. Itu. Maka penting sekali untuk mencari masyayikh yang salah satu kriterianya itu memiliki silsilah yang mutasil. Selain silsilah mutasil juga memahami ahkamus syariah, hukum-hukum syariah beserta dalil-dalilnya. Nah, ini tujuannya supaya di dalam praktek tasawuf dan tarekah itu tidak keluar, ya, dari, ya, Al-Quran maupun Al-Hadis. Kenapa sering terjadi, ya, tabrakan dengan syariat? Ya karena gurunya itu ada potensi, ya, penyimpangan itu karena ada sebab tadi mungkotik. Dia tidak bertemu dengan guru yang mutasil sehingga ajarannya, ya, itu istilahnya ya ajaran yang dibuat sendiri. Kaifiatnya juga dibuat oleh sendiri. Maka potensi untuk aneh-aneh, potensi untuk nabrak syariat, potensi untuk, ya, berlawanan dengan syariat itu tinggi sekali. Sehingga dampaknya, ya, pasti akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Itu. Nah, ini karena ada ilat, ya, ada ilat yaitu tidak memiliki sanad mutasil.
hanya saja masyayikh yang menunjukkan halnya dan tempatnya juga. Jadi masyayikh ini tentunya masyayikh yang bisa menunjukkan ya bimbingan secara teori ilmu, kemudian bimbingan prakteknya yaitu melalui zikir dan riyadhah mujahadah yang istiqomah, dan juga bisa membimbing secara benar. Gitu. Jadi kalau gurunya itu misalnya mabuk, ya bagaimana mungkin muridnya ini bisa memperoleh ilmu yang lurus. Nah, tentu masyayikh ini ibarat sebagai sopir, ya tentu sopir yang sudah memahami peta perjalanan, sehingga murid yang ikut itu duduk manis, ya tinggal istiqomah mengamalkan zikir dan riyadhah mujahadah. Selanjutnya karena ia amarzuki, maksudnya bahwa anugerah kema'rifahan, anugerah tajalidat itu sifatnya amrun zukiyun, yaitu perkara yang sifatnya rasa. Karena itu perkara yang hanya bisa dirasakan oleh para salik, barang siapa tidak merasa, ya zuk tersebut niscaya dia tidak mengetahui gitu. Jadi kalau dia tidak merasakan proses dinamika sebagai seorang salik yang jatuh bangun dalam riyadhah mujahadah itu, kalau dia tidak bisa merasakan, ya pasti dia tidak bisa bicara itu. Tapi kalau yang tidak merasakan terus bicara, ya pasti bicaranya itu agak ngarang-ngarang dikit lah gitu. Maka di sini penting karena kema'rifahan itu adalah persoalan rasa. Tentu bagi para salik yang sudah istiqomah, ya pasti merasakan dinamikanya, jatuh bangunnya, ya dalam mempertahankan istiqomah, ya mengamalkan zikir dan mengamalkan riyadhah mujahadah itu. Dalam hal ini kata hukama, man lam yaduk lam yadri, siapa yang tidak merasakan maka dia tidak tahu. Itu. Jadi man lam yaduk lam yadri, barang siapa yang tidak merasakan apa? Ya pengalaman rohani tadi. Pengalaman rohani semacam apa? Ya seperti pengalaman mengamalkan 4 tauhid. Tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, kemudian merasakan fana billah, kemudian baqo billah, merasakan tajalli dzat, ya. Kemudian bisa mengamalkan dengan suhud musyahadah atau suhudul wahdah wil kasroh atau suhudul kasroh wil wahdah. Nah, semua itu dirasakan melalui zuk, rasa, bukan sebuah ungkapan, bukan sebuah tulisan. Maka para arif billah yang sudah melewati tahapan perjalanan ini, ya dia bisa menceritakan apa yang sudah dijalankan, bagaimana dinamikanya, suka dukanya, jatuh bangunnya menjadi seorang salik, ya dalam mempertahankan istiqomah tadi. Seperti orangnya, ini perumpamaan. Nah, ini di dalam kitab
Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di Fususul Hikam juga sama dijelaskan. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menggunakan pernyataan begini, pengalaman rohani yang sifatnya zuk rasa, ya, itu kalau diungkapkan dengan kata itu tidak bisa, ya. Dan jika didefinisikan juga antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Gitu. Nah, contoh misalkan ada 2 orang atau 3 orang atau 5 orang dikasih pohon mangga, suruh merasakan. Pohon mangga ini rasanya kecut. 5 orang suruh mendefinisikan, suruh menceritakan, menulis rasa mangga itu pasti antara satu dengan yang lain beda-beda. Nah, ini analog bahwa persoalan zuk itu ya hanya dirasakan. Ketika didefinisikan dengan kata, diungkapkan dengan kata, itu pasti antara satu dengan yang lain itu akan muncul ragam istilah dan ragam kata itu. Maka Syekh Nafis mengumpamakan bagaimana perbedaan antara orang yang merasakan sama belum. Seperti orang Jawa, ya, ini menggunakan istilah Jawa, yang di Jawa, jadi orang Jawa yang di Jawa umpamanya, kemudian dihabarkan orang akan dia rasa safarjal. Rasa safarjal itu rasa apel, ya, buah apel baginya. Niscaya tiada mendapat ia akan rasa safarjal pada hakikatnya. Itu. Jadi ini perumpamaannya. Orang Jawa, ya, posisinya di Jawa, dia diceritain, ya, soal safarjal. Safarjal itu buah apel. Atau yang agak gampang dipahami itu buah kurma lah gitu. Karena di Jawa ini seperti di Malang, ya, itu apel ada. Kalau misalkan kurma, yaitu sekarang juga sudah bisa ditanam di Indonesia. Jadi ini hanya perumpamaan supaya kita paham. Jadi orang yang belum pernah merasakan buah apel kemudian diceritakan, maka ketika diceritakan dia akan meraba-raba definisi rasa dari apel. Oh, dia agak kecut-kecut begini, manis gitu. Itu pasti dia akan meraba-raba bagaimana rasa apel itu. Berbeda dengan orang yang sudah merasakan. Rasa apel itu ya dia manis, ya, ada rasa asam-asamnya dikit gitu misalkan. Nah, karena dia sudah merasakan bisa menyampaikan. Ya, begitu juga ilmu kema'rifahan ini, ilmu hakikat ini. Ya, bagi orang yang sudah bisa merasakan, ya, artinya sudah melalui tahapan panjang riyadhah mujahadah, ya tentu sudah bisa merasakan, bisa menyampaikan dinamika jatuh bangunnya itu. Ya, maka orang yang sudah merasakan itu, ya dia bicara sesuai dengan apa yang dirasakan. Berbeda dengan orang yang belum merasakan. Ya, ngamalin zikir nggak pernah, mungkin hanya belajar teori tasawuf saja. Zikir tidak pernah, riyadhah mujahadah nggak pernah. Terus kok tiba-tiba menceritakan soal ilmu kemakrifahan. Nah, karena dia tidak riyadhah, tidak melakukan sebuah proses internalisasi ilmu,
yaitu pasti bicaranya ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang itu muter-muter ya karena tadi meraba-raba gitu. Jadi mengilustrasikan dengan akal pikirnya meraba-raba, oh begini loh rasa ma'rifah itu begini, padahal dia belum merasakan. Jadi penting ya belajar ilmu dan hakikat ini ya belajar kepada orang yang sudah melalui tahapan panjang, yaitu ya sudah riyadhah mujahadah, sudah istiqomah dalam zikirnya dan konsisten ya dalam kajian ilmunya. Itu pasti akan merasakan memperoleh zuk yang sebagaimana disampaikan oleh mu'alif tadi. Jikalau ia sudah merasa ia akan dia, baru tahu ia rasanya itu. Jadi kalau dia benar-benar sudah riyadhah mujahadah, sudah zikir istiqomah, terus sudah merasakan dinamikanya, ketika bicara kemakrifahan itu basis bicaranya berdasarkan zuk, berdasarkan rasa, bukan ngarang. Contoh lain seperti ini ya, seperti kalau kita menggambarkan orang pergi haji. Ya, perubahan Mekah Madinah itu terus berlanjut. Bagi orang yang sudah pernah ke Mekah atau Madinah ya paling tidak ya 2-3 tahun terakhir, itu untuk menjelaskan kondisi Mekah Madinah itu masih update, masih sesuai dengan kondisi real di sana. Ya, sehingga ketika menjelaskan proses perjalanan haji atau umroh, ya misalkan mulai dari Madinah, ya mulai pakai pakaian ihramnya, mikotnya dari Bir Ali misalkan, itu dia sudah ngerti. Oh dari Madinah nanti mampir di masjid Bir Ali, kemudian kita sholat sunnah di situ, niat di situ, kemudian baru perjalanan ke Mekah itu dengan pakaian ihram gitu. Jadi bisa menceritakan kondisi realnya. Beda dengan orang yang belum pernah, dia hanya sebatas baca buku, belum pernah ke Mekah Madinah, ya pasti yang disampaikan itu ya kira-kira saja, itu kira-kira. Kalau yang sudah merasakan, basicnya pembicaraannya dari rasa, dari pengalaman. Begitu juga ketika sampai di Mekah, ya proses masuk ke Masjidil Haram, ya itu nanti melalui pintu apa, ya kemudian nanti dimulai dari pojok mana, gitu. Nah, terus setelah selesai tawaf, kemudian ke tempat sa'i, nah itu sudah tahu arah-arahnya. Nah ini karena apa? Basicnya adalah sudah merasakan, sudah ada pengalaman nyata. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang sudah merasakan ya proses riyadhah mujahadah, sehingga tahu betul ya dinamikanya, merasakan jatuh bangunnya memahami ilmu hakikat ini. Gitu. Kemudian demikian lagi makrifah akan Allah Ta'ala, jikalau orang yang sudah merasa akan dia niscaya tahu sendirinya, ia tiada susah, ia bercerita itu. Jadi orang yang sudah sampai pada tahapan makrifah mengenal Allah, ya bizuk, ya bil ain, bil haq gitu. Itu ya pasti dia bisa menjelaskan teori ilmunya itu berdasarkan pengalaman yang dirasakan.
Jadi ada kalanya orang yang memperoleh ma'rifah itu berawal dari teori ilmu dulu. Ya, seperti kayak panduan dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini cukup bagus secara keilmuan, ya. Mulai dari pengenalan tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, kemudian prakteknya, kemudian riyadhah mujahadahnya gitu. Sehingga dinamika ini benar-benar dirasakan dan bisa disampaikan. Ya, berbeda dengan tadi yang tidak merasakan. Yang tidak merasakan misalkan hanya berdasarkan buku, baca buku, terus riyadhah tidak pernah, zikir tidak pernah. Ya pasti tadi apa yang disampaikan itu ya mesti ya, tidak jauh dari imajinasi yang disampaikan. Ada juga kalanya ya orang yang mencapai ma'rifah itu orang yang masdub, orang yang diangkat oleh Allah. Jadi tiba-tiba merasakan anugerah kema'rifahan. Nah, orang-orang yang levelnya masdub ini langka, tapi ada. Orang yang masdub ini ya secara teori ilmu ya tidak seperti orang yang salik yang memang proses pemahamannya dari nol ya, dari secara bertahap. Tapi orang yang masdub itu tiba-tiba diberikan anugerah. Nah, itu. Nah, ketika sudah sampai sama-sama merasakan ya pasti bisa menyampaikan apa yang dirasakan itu. Kemudian selanjutnya ya sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanaka, Maha Suci Engkau, Ma'arafnaka, kami tidak mengenalmu, Hakko ma'rifatika, ya sebenar-benar pengenalan pada dirimu gitu. Jadi Maha Suci Allah, kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan ini. Dan bagi orang yang memperoleh anugerah ma'rifah ini ya itu lesannya ya akan terdiam. Ya istilahnya keluh lesannya ya sebagaimana hadis Nabi, man arafallah, man barang siapa arafa mengenal siapa man Allah pada Allah, kala lisanuhu, kala maka keluh ya artinya kala itu ya tidak bisa banyak bicara ya hanya bisa diam ya lisanuhu lesannya karena terpesona termenung ya setelah diberikan anugerah kema'rifahan itu. Kenapa lesannya keluh, lidahnya keluh oleh mu'alif? Karena ini amrun zukyun, perkara yang sifatnya rasa. Yang namanya rasa yaitu basicnya ya harus merasakan. Ya contoh perumpamaan tadi, misalkan orang merasakan sebuah ya pohon mangga yang kecut misalkan, nah, itu kalau dia belum merasakan itu pasti disuruh cerita soal kecutnya pohon mangga itu dia akan ngira-ngira saja gitu. Berbeda dengan orang yang oh ya kecutnya luar biasa gitu. Saya merasakan itu, saya pernah mencoba itu pohon mangga itu memang kecutnya gitu, luar biasa. Nah, ini yang disebut amrun zuki, itu perkara yang sudah dirasakan. Kemudian bermula makna pandangmu bahwasanya Allah Ta'ala itu ya, pada tiap-tiap
maujud, yaitu syuhudmu akan hakikatnya dan komunihnya, jika engkau sampai pada mengenal akan zatnya dengan tiada hulul dan ittihad, dan kafiat dan syuhudmu akan kudrohnya dan kebesarannya, jika engkau tiada sampai kepada mengenal zatnya, hanya kepada sifatnya juga karena kebanyakan aulia, sehingga sampai ma'rifat akan Allah Ta'ala kepada sifatnya juga, dan tiada sampai kepada mengenal zatnya itu melainkan segala aulia yang di bawah kodam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mu'alif menjelaskan, ya, setelah paham teori ilmu ahlu kasfi tadi, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, dipahami dari awal, kemudian dipahami cara prakteknya yang secara benar, kemudian dibarengi riyadhah mujahadah, zikir yang istiqomah, itu pasti akan merasakan anugerah-anugerah ruhaniyah. Ketika sedang merasakan anugerah ruhaniyah, ya seperti merasakan fana, merasakan bako, merasakan tajalli, ya, itu oleh Syekh Nafis, jangan sampai pemahaman kita terjebak pada ittihad dan hulul. Ini, jadi Syekh Nafis ini menolak pemahaman ittihad dan hulul. Jadi kalau ada orang yang sudah mencapai kemakrifahan, itu jangan sampai muncul pemahaman yang terjebak pada ittihad dan hulul. Apa itu ittihad? Ittihad itu pemahaman tentang menyatunya hamba kepada Allah. Jadi pemahaman menyatunya hamba dengan Allah ini ditolak. Sebab hamba sesuatu yang baru, Allah sesuatu yang suci. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru bisa menyatu dengan sesuatu yang suci? Ini ittihad. Kemudian hulul. Hulul itu bagaimana? Hulul itu seolah-olah Allah itu menjelma pada hamba. Bagaimana mungkin zat yang maha suci kemudian dia menjelma pada hamba yang baru? Itulah ittihad dan hulul ini, pemahaman ini ditolak oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Beliau memilih yaitu suhud, yaitu memandang dengan mata lahir, memandang objek lahir, mata batin memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suhud ini menjadi solusi terhadap pemahaman ittihad dan hulul. Jadi sekali lagi, termasuk Syekh Muhyiddin Ibn Arabi menolak pemahaman ittihad dan hulul. Karena ittihad, ya, itu menyatunya hamba dengan Allah, berarti hamba yang baru menyatu dengan yang suci. Ini mustahil. Atau hulul tadi. Pemahaman ini, ya, tidak direkomendasikan. Pemahaman ini ditolak oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan juga Syekh Abdul Karim Al-Jili dan termasuk Syekh Nafis Al-Banjari. Jadi menolak pemahaman ittihad dan hulul. Beliau lebih memilih suhud dengan, dan suhudmu akan kudrohnya dan kebesarannya jika engkau tiada sampai pada mengenal zatnya. Jadi suhud ini menjadi solusi di dalam memahami yaitu kemakrifahan. Jadi jelas, ya, kalau kita belajar ilmu hakikatnya Syekh Nafis Al-Banjari ini, ketika terkait dengan praktek, ya, bahwa Syekh Nafis menolak pemahaman ittihad dan hulul. Beliau lebih memilih
solusi, yaitu syuhud dan musyahadah. Syuhud ya sebagaimana sudah dijelaskan teorinya, yaitu syuhudul kasroh fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasroh. Itu dalam penjelasan ini bahwa para aulia itu ya ada yang sampai kemakrifahannya itu pada sifat, ada juga yang sampai pada zat. Nah, yang sampai pada zat ini ya yaitu ya, para aulia yang berada di bawah kodam Nabi kita. Kodam itu telapak kaki ya. Itu artinya ya para aulia ini ya di bawah syariat lahir batin yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para aulia yang berada pada posisi di bawah kodam Nabi ya, yaitu tentu para aulia yang tertib di dalam syariat, baik syariat zahir maupun syariat batin itu. Jadi ini penting sekali. Istilahnya tidak ada aulia yang sampai pada zat ini tidak atau posisinya independen misalkan. Itu dia ma'rifah tapi dia independen gitu. Tidak di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Tentu ini sangat tidak mungkin ya. Kalau toh terjadi itu bisa jadi ya tipu daya iblis. Tapi kalau yang dia benar-benar ya sampai pada tahapan ma'rifah pada zat dan juga sampai mendapatkan posisi sebagai aulia ya pasti berada di bawah komando ya atau di bawah syariat Nabi besar Muhammad SAW baik secara lahir maupun batin. Jadi dari penjelasan ini kita dapat ya memiliki pedoman dan prinsip. Oh, ciri-ciri orang yang ma'rifah benar, yang mengikuti Nabi, ya dia tetap tertib syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifahnya. Tertib di dalam syariatnya baik zahir maupun batin. Artinya ya syariah Nabi seperti sholat 5 waktu ya tetap diamalkan, dijalankan, tapi kualitas sholatnya itu meliputi zahirnya ya mengikuti fikih, batinnya ya mengikuti ilmu tasawuf dan diamalkan melalui ilmu thariqah. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita untuk memahami tahapan-tahapan orang yang mencapai makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak usah terpesona kalau ada orang ngaku makrifah kemudian tingkahnya aneh-aneh gitu. Ya, kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Nafis Al-Banjari dalam kitab ini. Mudah-mudahan ya kitab ini bisa menjadi rujukan kita di dalam memahami ilmu tauhid mukasyafah.